Sampurasun. Apa kabar? Sudah makan belum? Punya bekal nggak? ATM-nya ada duitan nggak? Pacarnya ngebekelin nggak? Makanya cari pacar yang bisa ngebekelin. Karena yang nggak bisa ngebekelin sama yang mau ngebekelin, ketika putus dua-duanya nyusahin. Pak Rektor yang saya hormati, para wakil rektor, para dekan, para ketua lembaga, dan semua adik-adikku pemimpin masa depan harapan Indonesia cemerlang. Kalian lebih beruntung dibanding saya. Saya dulu pengen jadi mahasiswa IPB nggak kesampaian, tapi bisa jadi gubernur. Masa mahasiswa IPB nanti tidak bisa lebih dari gubernur? Bener nggak? Kita ini negeri yang aneh. Apa keanehan kita ini? Sudah punya tanah subur disia-siakan, sudah punya matahari yang setia dalam setiap waktu disia-siakan, karena janji yang selalu ditepati itu adalah janjinya matahari. Dia akan terbit di timur ketika pagi dan akan tenggelam di sebelah barat ketika sore. Dia selalu pasti datangnya. Beda dengan janji kiriman dari rumah, kadang pasti, kadang enggak. Nah, kita punya air yang terhampar dari gunung-gunung yang indah di Jawa Barat. Saya ngomongnya Jawa Barat, nggak boleh lebih. Itu juga disia-siakan. Kita punya hukum gratifikasi, apa namanya? Gravitasi. Soalnya ketukar sama gratifikasi terus sekarang. Sekarang tuh di Indonesia itu lebih sering mendengar kata gratifikasi dibanding dengan gravitasi. Nah, ini problem. Dari seluruh problem tuh saya ini orang tradisi banget. Dulu saya 5 tahun yang lalu seluruh omongan saya diketawain orang. Saya pakai iket, wah dukun di mana ya? Kemana-mana saya pakai sena jepit, pakai pangsi kemana-mana, wah itu tukang silat tuh angges. Apa sih sebenarnya? Saya lagi cerita, gak ada negara maju dimanapun tanpa mengikatkan dirinya pada masa lalu. Jadi negara yang mengalami kemajuan adalah negara yang mengikatkan diri pada masa lalu untuk membangun masa depan. Itu gayanya tradisi, berpikirnya teknologi. Itu membangun masa depan dengan masa lalu. Kenapa? Inggris itu menceritakan masa lalunya lewat konstitusi negaranya. Australia menceritakan masa lalunya dengan konstitusi negaranya. Jadi masa lalunya dibuat dalam konstitusi, bab per babnya ada sejarahnya, sehingga itu menjadi masa depan. Indonesia itu membangun masa depan, cerita masa lalunya dengan cerita fiksi. Benar kan? Semuanya cerita. Orang Sunda itu mistik. Saya nih orang yang anti klinik, saya nggak suka. Nah, apa sih problemnya? Saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Cerita tentang integritas manusia, karakter manusia. Belajarnya nggak usah jauh-jauh, cukup sama nenek saya aja. Apa itu manusia Sunda, karena seorang Sunda, manusia Jawa Barat itu pendidikan karakternya disebutnya manusia Pancawaluya. Maka sekarang saya lagi membuat anugerah
anugerah Pancawaluya bagi sekolah-sekolah yang mampu mengintegrasikan diri dengan lingkungannya, membangun swasembada pengelolaan pertanian berbasis pendidikan. Nah, apa itu Pancawaluya? Sederhana: cager, bager, bener, pinter, singer. Secara pendidikan, inilah sistem pendidikan yang intelektual quotient, emosional quotient, spiritual quotient. Ini sistem. Pertanyaannya adalah, kenapa gagasan berpikir original, filosofi khas leluhur kita kok nggak dipakai jadi landasan berpikir filosofis? Kenapa? Karena hampir semua tesis, hampir semua disertasi, hampir semua skripsi tidak pernah ada yang mau menggali tentang kearifan dan keunggulan leluhur sebagai bangsanya. Itu. Padahal sebelum orang lain menemukan gedung 27 lantai, sistem bangunan yang anti gempa, kita sudah lebih dulu memiliki Borobudur, Prambanan, sistem rumah gadang, sistem rumah panggung adat Sunda. Jauh tidak mau bergerak memahami seluruh nilai-nilai adiluhur leluhur kita, karena kita kehilangan diri kita sendiri. Apa itu cager? Cager itu sehat. Sehat apa kata orang Sunda? Sehat lahir, sehat batin. Maka ada kalau setelah cager, jadi manusia itu cager dulu, sehat dulu. Jadi profesor, ilmunya tinggi, stroke, manfaatnya. Benar nggak? Profesor pinternya luar biasa, stroke susah. Mau ngomong aja susah. Makanya cager itu penting. Karena cager penting, maka yang kedua adalah bager. Apa itu? Punya sikap, dedehan, welasan, asihan. Apa itu? Empati sosial. Nulung kanu mutuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Ini sistem nilai. Itu dalam paham para pemikir bangsa, itulah sifat sosialisme. Nah, kemudian cager, bager, bener ini. Apa itu benar? Ucapan dengan perbuatan sama, hati dengan pikiran sama, itulah orang benar. Kemudian baru yang berikutnya pinter. Jadi intelektual itu rankingnya keempat dalam sistem pembentukan karakter manusia. Keempat. Jangan sombong jadi bagi yang pinter-pinter banget, belum tentu sukses. Jangan juga Anda merasa rendah diri bagi yang tidak pinter. Kenapa? Bisa jadi sukses. Kenapa? Karena kesuksesan itu pada kunci yang kelima. Kata Pak Profesor tadi, apa itu? Singer. Apa itu singer? Daekan. Apa itu daekan? Mau mengerjakan apapun tanpa pernah ada rasa gengsi dalam dirinya, maka dia akan berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan dia mengedepankan sikap kerja keras dalam hidupnya. Makanya tidak aneh banyak orang DO di perguruan tingginya malah sukses. Tapi saya tidak ngajarin Anda untuk DO, bukan. DO saja sukses, apalagi dokter, masa nggak lebih sukses daripada yang DO? Nah, ini kerangka. Nah, Anda saya tahu semua apa yang menjadi kelemahan anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hari ini. Ngomong pinter banget. Ngomongnya juga sudah sulit dikalahkan. Kemudian landasan berpikirnya kokoh banget. Apa itu? Google. Hari ini gimana nggak pinter, seluruh pengetahuannya ada. Tapi ingat, Anda mengandalkan pengetahuan hanya dari Mbah Google saja, maka otak Anda terbatas pada apa yang ada di Google. Sedangkan seluruh kehidupan manusia banyak hal yang harus diselesaikan tanpa harus tergantung pada Google. Ini pinter. Anda sekarang pinter. Kenapa?
Anak sekarang pinter karena akses informasinya terbuka. Dulu zaman saya kecil ada hal yang boleh saya ketahui, ada hal yang tidak boleh saya ketahui, ada hal yang boleh saya bertanya, ada hal yang tidak boleh saya bertanya, ada kalimat pamali. Sekarang seluruh batasan itu tidak ada lagi. Orang boleh mengakses seluruh pengetahuan baik di dalam maupun di luar negeri. Semua bisa dilakukan. Pinter, oke. Tapi apa yang menjadi kelemahan generasi hari ini adalah the singer. Apa itu? Kemauannya rendah. Selain kemauan yang rendah apa? Pilih-pilih. Tidak mau kerja keras, mudah lelah, mudah letih, mudah putus asa. Apakah ini sesuatu yang salah? Tidak, karena itu lahir dari siklus yang salah. Apa itu siklus yang salah? Konsumsi makanan yang dimakan oleh generasi hari ini tidak lagi original. Rata-rata sudah mengalami pencemaran dan perubahan genetik yang mengakibatkan terjadinya perubahan karakter pada diri manusia. Makan ikan, belum tentu ikan sungainya bersih hari ini. Pasti sudah ada unsur bakterinya. Ikan di danau pasti bisa jadi ada merkurinya. Ikan di laut bisa jadi sudah tercemar. Problem. Makan makanan, Anda makan beras bisa jadi kapasitas pestisidanya sudah terlalu berlebihan. Makan sayur, sayurnya juga pestisidanya terlalu banyak. Terlalu banyak. Siklus ini membentuk karakter. Makan ayam, ayamnya ayam boiler. Pertumbuhannya terlalu dipaksakan, dipercepat agar sebulan bisa panen. Berbagai unsur kimiawi ada dalam dirinya. Orang fakultas peternakan. Akhirnya ayamnya tumbuh tidak secara alamiah, dikonsumsi oleh kita, mempengaruhi hormon kita. Untuk itu, produktivitas pertanian adalah sebuah kebutuhan. Tetapi produktivitas pertanian negeri ini harus mulai mengarah pada pembentukan karakter manusia yang itu nanti punya implikasi bagi kesehatan manusia. Jadi generasi baru IPB ini harus mengelaborasi apa? Mengembalikan kembali siklus pertanian pada siklus yang bersifat alamiah, pada siklus yang bersifat sunnatullah, pada siklus yang membangun ekosistem pertanian yang kokoh. Dari ekosistem pertanian yang kokoh akan melahirkan ekosistem kesehatan. Dari ekosistem kesehatan akan melahirkan ekosistem ekonomi. Itu yang disebut dengan negara berdikari atau negara mandiri. Saya pelajari lama. Apa itu? Makanya saya di Jabar ini memimpin mulai dari mana dulu? Tata ruangnya benahi. Sumber-sumber air selamatkan. Pencemaran sungai kita turunkan, pencemaran danau kita turunkan, pertanian kita kembali lagi pada pertanian yang alamiah. Mengedepankan apa? Mengedepankan unsur mikroorganisme yang melahirkan siklus kehidupan yang berputar dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak loncat-loncat, tidak saling membunuh, tidak saling mematikan, tapi saling mengasihi. Dan saya akan MOU dengan IPB, saya akan kasih ruang-ruang IPB untuk berekspresi di bidang pertanian, peternakan, perikanan. Dan saya siapkan beasiswa bagi mahasiswa IPB terbaik yang mampu melahirkan produksi-produksi terbaik bagi kepentingan rakyat. Sampai S3 kami biayai. Saya tahun depan mau siapin 30 miliar. Untuk apa? Tetapi saya ingin punya basis produk. Anda dikuliahin nih oleh Pemprov Jabar sampai S2, sampai S3 selesai, tapi produknya mana? Apa yang manfaat buat rakyat? Nah, saya boleh deh, dari sisi statistik ekonomi hari ini mungkin orang itu pertumbuhan ekonominya baik, tetapi ingat nih orang IPB, desa kita hari ini mengalami kemiskinan.
dialami kemiskinan dari desa, hilangnya hak atas tanah. Kepemilikan atas tanahnya makin menurun. Kenapa kepemilikan hak atas tanah makin menurun? Karena berpikir publiknya sudah mengatakan lebih baik tanah ini dijual buat sekolah anak saya, nanti kerja di kantoran, nanti kerja di pabrik, nanti kerja di ini. Saya seminggu yang lalu beli tanah dari ibu-ibu untuk apa? Ibu buat jual tanah pada saya, buat S2 anak saya. S2 apa? Di keperawatan. Sekarang di mana? Kerja di rumah sakit ini. Saya sedih, kenapa? Saya sudah hitung, itu tanah yang dijual nggak akan kebayar lagi. Kenapa? Gaji sebagai perawatnya UMK. UMK bayar kontrak aja belum selesai. Bagaimana cara membuat petani di Indonesia itu mandiri dan kaya? Satu, petani Indonesia tidak boleh beli pupuk. Dua, petani Indonesia tidak boleh beli obat-obatan. Tiga, petani Indonesia dikasih bibit yang terbaik, cukup itu saja. Kemudian petaninya diasuransikan gagal panen, diasuransikan kesehatannya, nuhun suatu saat diasuransikan hari tuanya. Sederhana itu buat bangsa Indonesia, sederhana itu buat petani. Itu lakukan, gak usah sawah 2 hektar, 1/4 hektar sawah itu bisa melahirkan petani yang sejahtera. Kalau apa? Dia dibekali oleh 5 ekor sapi sebagai hulu dari sistem pertaniannya. Dia dibekali dengan 5 ekor domba. Dia dibekali dengan bebek. Dia dibekali dengan ayam. Maka siklus kehidupan petani itu akan menjadikan bebek, sapi, ayam, domba adalah sumber dari pupuk mereka. Maka ini yang disebut dengan ekosistem pertanian. Kenapa petani kita menjadi terus ekosistemnya dibunuh? Nah, saya ngajak teman-teman hari ini kembalikan lagi ekosistem. Hari ini apalagi bencana kehidupan kita? Sampah, padahal sampah itu adalah ekosistem. Apa sih yang membuat kita begini? Dulu kita dibikin loncat oleh perubahan zaman, tetapi ini ditinggalkan. Nah, kita sekarang akan kembali lagi pada, saya ngajak kembali lagi dengan tradisi tapi dengan teknologi. Coba hitung dari sisi siklus. Kalau seorang petani, dia punya 5 ekor sapi, dia punya 5 ekor domba, dia punya 30 ekor ayam, dia punya 50 ekor bebek. Dia akan menjadi petani yang berpenghasilan tinggi, tetapi dia tidak tergantung pada pestisida. Jadi cara membangun bangsa adalah ketelatenan membangun karakter, dan itu menurut saya harus diisi oleh anak-anak muda yang mau mengembangkan itu. Karena saya baca seluruh siklus yang ada di ekonomi Indonesia ini, terlepas dari apapun tentang pertanian, ternyata dunia pertanian hari ini masih di Jawa Barat menyumbang 60% pertumbuhan ekonomi. Jadi berbahagialah bagi mereka yang kuliah di IPB. Dan IPB-nya sudah siklus kan, sainsnya sudah ada, MIPA-nya sudah ada, pertaniannya sudah ada, peternakannya sudah ada, perikanannya sudah ada, kelautannya sudah ada. Ini sudah satu siklus sistem ekonomi Indonesia. Dan kemudian juga kedokterannya sudah ada, dan kedokteran ke depan bisa jadi kedokteran akan mulai mengarah pada kedokteran, bahasa saya kedokteran organik yang mulai mengandalkan alam sebagai stimulus bagi kesehatan manusia. Dan dari seluruh itu siapa yang paling punya? Dari seluruh rakyat energi yang dimiliki bagi pertumbuhan ekonomi, bagi kesehatan manusia, daya dukung lingkungan yang tinggi, yang punya hanya Indonesia. Cuman orang Indonesia nggak paham. Kenapa? Siapa yang punya matahari yang sesuai dengan standarisasi hidup manusia, dan mataharinya konsisten dalam setiap waktu, musimnya teratur, hanya Indonesia. Siapa yang punya
punya bulan yang bulannya konsisten datang ketika purnama, dan bulannya menjadi energi besar bagi pertumbuhan manusia dan seluruh ekosistem hidup? Indonesia. Siapa yang punya tekanan udara yang baik? Hanya Indonesia. Siapa yang punya siklus air dari mulai air laut, air sungai, dan seluruh siklus ini? Indonesia. Tetapi kenapa kita tidak mengalami kemajuan? Kenapa orang Jawa Barat tidak mengalami kemajuan? Karena negara, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi mendukung rencana tanpa melibatkan pendidikan tinggi secara praktis. Untuk itu, maka pertemuan kali ini saya mengajak mahasiswa, kalau hanya ngandelin belajar di kampus tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi belajar pada pengalaman hidup itu yang akan membuat Anda sukses. Pengalaman hidup apa? Satu, berorganisasi. Dari berorganisasi ngerti manajemen pengelolaan manusia dengan ragam keinginan, dengan ragam karakter, dengan ragam sifat. Dua. Yang kedua adalah membangun relasi. Tadi sudah disampaikan Pak Rektor. Dengan berorganisasi maka kita akan memiliki relasi. Kenal banyak orang. Yang ketiga, membangun aplikasi. Aplikasi bukan sistem media digital saja. Aplikasi itu adalah mewujudkan seluruh ide-ide itu dalam karya nyata yang memadai. Kalau sudah manusia memiliki dua hal, dia punya kemampuan meneliti dan kemudian berkarya, serta punya relasi, mana manusia akan tumbuh dengan cepat. Punya relasi saja tanpa berkarya tidak akan tumbuh dengan cepat. Karya saja tanpa relasi tidak akan tumbuh dengan cepat. Dua-duanya harus terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi maka sinyalnya akan kuat.